Misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Sidul anak Betawi Mas Rano Karno, yaitu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara-suara rakyat. PD Perjuangan menjadi kekuatan yang mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan berani mengambil keputusan meskipun ada intimidasi. Maka semangat kemerdekaan ini adalah semangat untuk bersuara, semangat untuk bebas menyatakan pikiran dan pendapatnya, semangat untuk tidak boleh pihak manapun yang mencoba mengintimidasi kedaulatan setiap warga bangsa, kedaulatan juga partai politik untuk mengambil keputusan. Sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Dan seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Dibangun dengan hati nurani yang bening, dengan keberanian yang menyala-nyala untuk mengusir penjajah melawan hukum kolonial. Jadi pidato amanat Ibu Megawati Soekarno Putri tadi mengingatkan jiwa merdeka ini jangan takut. Jiwa merdeka ini jangan kemudian bersembunyi karena intimidasi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kembali lagi dengan kita di sini, Leonardo Sirait. Apa kabarnya kawan-kawanku semuanya? Saya percaya teman-teman sehat-sehat semua ya. Semua dilancarkan, rezeki gitu ya, pekerjaan, usaha dan sebagainya ya teman-teman Sirait Media gitu. Teman-teman, kali ini kita akan membahas satu berita yang lebih hot gitu ya, lebih panas gitu ya. Tapi di sini saya minta buat teman-teman dulu jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dukung channel ini biar sampai 1 juta subscriber. Biar kita terus menyuarakan politik, ya kan? Kita jaga NKRI harga mati dengan menyuarakan gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu berita ya. Berita ini agak-agak gimana gitu ya. Ini bisa dibilang berita banci lah ibaratnya. Kenapa? Karena ketua sekjennya PDIP ini kadang ya begitu gitu. Nanti saya bilang ini nanti saya dilaporin lagi kayak Ade Armando gitu kan. Ya, di sini kita baca dulu beritanya ya. Tak terima Jokowi diserang terus, Grace Natali minta PDIP tarik semua kader dari kabinet. Wow. Ternyata teman-teman, kawan-kawan Sirait Media, kita udah capek mendengarkan drama-drama Korea dari sekjen ini ya. Sekjen PDIP ini banyak sekali, tapi tidak jelas gitu, tidak ada kebenarannya gitu, hanya cuman celetak celetuk, tapi nggak ada data yang real gitu. Itu yang bikin kita kesel dan akhirnya teman-teman terwakilkan gitu loh, terwakilkan oleh sosok Grace Natali ini yang dari pembina PSI ya. Dan menurut saya beliau ini sarang iyo. Kita juga udah capek gitu. Hasto ini tiap kali ada aja gejolak ini. Mungkin biang keroknya bisa jadi dia dikit-dikit lapor sama Ibu Mega. Oh gitu, makanya Ibu Mega ketika ada videonya dia minta saya akan menjabat lagi. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile, dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun, saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget.
begitu dengar ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan, saya mau jadi ketua umum lagi. Gitu. Ya mungkin karena omongan-omongan sekjen ini gitu ya. Karena dibalikin lagi gitu. Makanya ini saya salut sama Grace Natali, dia sebagai staf khusus presiden ya. Dia berani bersuara ya. Karena terus-terusan menyerang Presiden Jokowi gitu. Bukan diserang aja, difitnah gitu. Ini fitnah betul gitu kan. Jadi saya salut sama staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali ya, dari dia meminta gitu ya, dia meminta partai PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menarik semua kader-kadernya yang menjabat sebagai menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Berarti ini kita terwakilin kawan-kawan, kita terwakilin oleh Grace Natali. Karena selama ini dia lagi olahraga di ini ngomongnya beginilah, ngomongnya begitulah gitu kan. Kita ada intimidasi, ada gangguan, ada bencana gitu. Iya, itu ya teman-teman. Nah, bahkan Grace mengatakan jikalau udah tidak sejalan dengan pemerintah ya, dia menegaskan lagi nih, Grace menegaskan sama pemerintah sekarang, salah satunya Jokowi ya, pemerintahan Jokowi ya, ininya PDIP seharusnya menarik menteri-menterinya. Iya dong, itu benar, tarik dong gitu. Jangan kayak kemarin digosipin lagi bilang bahwa menteri-menterinya mau di reshuffle gitu kan, mau di cut gitu kan karena kekalahan Ganjar. Apa sih gitu ini ya, buktinya ini udah berbulan-bulan tidak dipecat, tidak di reshuffle gitu loh. Tolong dong sekjen, jangan bikin berita-berita yang membingungkan gitu ya. Cuapan ciutan-ciutanmu itu menyakitkan rakyat Indonesia. Seharusnya kamu menjembatani gitu, malah kamu yang terus-terusan ngambekkan gitu, intimidasi lah, inilah gitu ya. Dan menurut saya apa yang dibilang Grace ini bener gitu ya. Menteri-menterinya ya dicabut aja kalau nggak sejalan. Ya namanya kita kalau berumah tangga juga ibaratnya kalau nggak nyambung gitu kan, udah nggak sehati, sepikiran, seini lagi gitu kan, ya udah cabut aja gitu ke pengadilan ya kan, timbang kita main kekerasan gitu ya. Tapi yang dibalas sama Pak Jokowi ini tidak dengan kekerasan, dia diam aja, dia cuma bisa kerja masalahnya gitu ya, nggak mau menanggapi isu-isu yang seperti itu gitu. Gua khawatirnya orang ini yang membakar gitu ya, karena sepertinya gini ya, dia laporan ke Bu Mega gitu kan dengan membawa bensin gitu, dan ketika didengar itu bensinnya ada yang ngerokok deket Ibu Mega, meledak gitu ya kan. Itu yang membahayakan gitu. Jangan-jangan dia gitu ya, orang dijelaskan di situ kok ya kan, PDIP seharusnya menarik menteri-menterinya. Gitu aja kok repot, kata Grace. Gitu aja kok repot gitu ya. Hai gitu. Itu tuh lawan tuh ya, pembina PSI ya kan. Sekarang udah jadi staf khusus Presiden Jokowi. Nah lu digas lu ya kan. Gas terus gitu kan, sis Grace gitu ya. Ya. Kita ini dulu ya, seperti yang dikutip dari Tempo, bahkan Grace menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto yang menuding Jokowi ingin mengambil ahli partai Banteng Bermoncong Putih. Aduh, ini gila emangnya. Apa gunanya gitu? Saya bisa menjawab ya. Apa gunanya Pak Jokowi jadi ketumnya PDI? Nggak ada gunanya. Jokowi itu udah perfect. Kemarin lihat di IKN tuh, di IKN bagaimana ya kan,
pesta kemerdekaan itu terlaksana dengan baik. Lihat tuh, teman saya kemarin nelpon saya dari luar negeri. Wih, keren bro, dia bilang. Keren emang presiden bisa melaksanakan. Kita bukan lagi bangsa koloni yang menggunakan bangunan-bangunan bangunan dari pembuatan Belanda gitu ya. Itu gitu. Kalau dulu kan kita pakai saya sekolah dulu pakai meja pembuatannya ide kreativitasnya orang Belanda. Rumah juga begitu, museum juga begitu. Kita cuma menempati doang gitu. Idenya dari mereka. Tapi kali ini IKN dilakukan oleh Jokowi. Dibuat IKN gitu. Walaupun masih bertahap, tapi nggak apa-apa, is okay. Pak Prabowo mau melanjutkan gitu ya. Ini harus kita tahu gitu. Harus kita pahami. Ada perkembangan di Indonesia ini. Ada kemajuan. Kenapa? Kita sudah memecahkan rekor bahwa kita pengguna atau pemakai bangunan-bangunan dari kolonial Belanda. Ya kan? Sekarang kita punya baru gitu. Coba kita lihat di Kota Tua, itu semua buatan dari Belanda punya, bos, gitu kan. Iya, ini ide kreatif anak bangsa dipergunakan gitu kan. Lahir semua satu padu untuk membangun di IKN. Itu keren sarangnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih berita ya. Ini kayaknya saya dikasih waktu cuman 10 menit. Tapi saya coba untuk mengejar 10 menit. Tapi ini udah 9 menit gitu ya. Nah, Grace menilai pernyataan Hasto melewati batas. Benar sekali. Selain itu, ia menantang Hasto membeberkan bukti. Tanpa bukti, ucapan Mas Santo bisa dipahami sebagai fitnah. Anda itu fitnah itu lebih keji dari pembunuhan, Pak, ya. Ujar Grace ya. Sebelumnya diberitakan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Presiden Jokowi ingin mengambil alih posisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan menjadikan dirinya sebagai ketua umum. Kemarin mau ngambil Golkar, sekarang mau ngambil PDIP. Nggak ada gunanya kalau menurut gua ya. Gua sharing sama beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang udah lebih ini ya. Dia mengatakan justru saya dapat observasi itu, Jokowi tidak usah menjadi ketum lagi karena dia turun harganya. Dia itu udah levelnya di atas lah gitu, di atas ketum gitu loh. Dia itu udah masterpiece-nya Indonesia gitu, karena bisa mencetuskan IKN, bisa membuat words gitu kan, kereta cepat dan sebagainya. Itu guys gitu. Jadi kalau dia ngurusin kayak gitu mah, aduh guys, jadi ketum apalah. Jangankan itu, saya pernah dengar juga bahwa Prabowo aja kalau udah terpilih nanti minta kepada Pak Jokowi untuk jadi ketumnya Gerindra, partai nomor 2 terbesar di Indonesia gitu. Karena Pak Prabowo pengen Pak Jokowi tetap mengabdi kepada bangsa gitu ya. Jadi tapi itu juga keistimewaan gitu, menghormati Pak Jokowi gitu. Ya lebih baik Gerindra lah, Gerindra yang diolah daripada PDIP, ya kan. Saya juga nggak setuju kalau dibilang, Bang Leo kamu setuju nggak kalau Jokowi jadi ketum partai? Nggak setuju, saya nggak setuju karena Pak Jokowi itu udah masterpiece gitu ya, only one gitu. Jadi nggak cocok lah ininya. Orang masa setara sih dia? Anaknya aja udah ketum di PSI, di salah satu partai Solidaritas Indonesia. Udah jadi ketum, bos. Masa dia setara sama anaknya, sama Kaisang jadi ketum? Saya juga miris ya dengernya kalau ditawarkan akan menjadi partai ketumnya ketumnya PDIP.
Hei bos, maaf, masa setara sama anaknya Kaisang, anaknya Kaisang yang jadi ketum PSI? Gila lo, Jokowi itu dari wong cilik kok gitu jadi besar begitu, tapi biasa aja dia. Justru yang saya bingungkan, jangan-jangan ini adalah politik yang dibangun agar mencuri hati masyarakat, tapi ya cuman keluar kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan aja. Ya itu, saya beranggapannya begitu kawan-kawan. Kalau kalian menanyakan ini, ya saya pasti jawab begitu, bahwa Jokowi sudah udah wow lah gitu. Kalau turun ke jadi ketum, sayang, sangat disayangkan. Saya juga akan bilang sangat disayangkan Pak. Biarlah Pak Jokowi itu menjadi pengarah, inisiator dan sebagainya, pembina gitu ya. Jadi menurut saya nggak setuju juga, ngapain gitu ngambil ketum di PDI, itu receh kalau dibilang ya. Saya bilang begitu karena saya juga tahu lah gitu kinerja beliau itu gitu. Kalau bisa beliau ya mengabdi gitu, tapi kalau dia bilang mau istirahat ya monggo Pak gitu. Tapi saya yakin dia sudah percaya memberikan estafet itu kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya, untuk berkelanjutan pembangunan dari IKN itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman tanya, oh ini kemarin dinasti, terus ini mau ambil alih, mau ambil alih apa? Itu PSI udah jadi partai dia, orang PSI udah mengaku-ngaku ngomong partainya Pak Jokowi. Pas kemarin tagline-nya PSI partainya Pak Jokowi gitu. Ngapain? Apalagi bikin partai, ngapain Pak? Udahlah Pak Jokowi itu udah masterpiece gitu ya, susah dicari gitu ya. Kayak di di lautan itu udah dalam banget ini, akar laut gitu kan. Kalau si Hasto ngomong kan akar rumput. Ini Pak Jokowi itu udah kelasnya itu udah di akar laut gitu, bukan akar rumput lagi, akar laut gitu. Jadi antara lautan dan bumi gitu. Jadi itu ya teman-teman, saya agak sedikit lelucon dikit ya, karena saya baca ini, berita ini sangat-sangat sangat-sangat mewakili warga negara Indonesia gitu ya. Saya salah satunya warga negara Indonesia, mewakili Grace ini mengatakan seperti itu ya. Itu ya teman-teman, kita baca lagi. Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi, karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri di dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDIP Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik, ujar Hasto di kantor KPK Jakarta. Hal itu terlihat dari yang terjadi dengan Partai Golkar, yang bermula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri adalah benar. Disambungnya, Hasto menegaskan Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDIP, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, yaitu Soekarno. Menurut Megawati, sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Ya udah gitu, kita apresiasi. Ibu udah menjabat, dulu menjadi presiden, jegal Gus Dur gitu kan, atau ini, tapi tetap jadi presiden. Ya kita hormati guys, kita hormati. Semuanya kita harus menghormati presiden-presiden dan pahlawan-pahlawan kita dulu. Karena itu kalau tidak ada mereka, kita nggak bisa menikmati saat ini gitu. Itu harus kita hormati gitu ya. Kita lanjut ya.
Ibu Mega sudah menjadi bagian dari suatu ide, gagasan, cita-cita. Bagaimana negara hukum dibangun, bagaimana negara karakter pemimpinnya tidak boleh otoriter, kata Hasto. Nah ini lagi nih, saya agak ini otoriter dari mana Pak? Pak Jokowi itu banyak yang jegal, banyak yang hina, fitnah ini itu gitu. Jadi dia nggak ada lawan. Emang pernah dia ngelaporin? Nggak ada gitu. Ya kan? Beda sama presiden sebelumnya gitu kan. Itu teman-teman ya. Maka seluruh jajaran partai dengan militasi tinggi, dengan pertaruhan jiwa raga, siap akan membela Ibu Mega dengan seluruh gagasan-gagasan itu. Lanjutnya, atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDI kembali dalam rapat kerja Rakernas kelima. Ya, menurut saya ya, kalau kalian tanya saya, Bang, menurut kalian gimana ini dia jadi ketua ini? Ya itu terserah dia, partai-partai dia, ya udah gitu. Tapi jangan bawa-bawa Jokowi. Udah deh, Pak Jokowi itu udah dilihat orang kerjanya, manusia udah ngelihat, warga negara Indonesia udah melihat. Jangan bawa-bawa nyenggol-nyenggol presiden deh. Nanti kamu disenggol sama orang pelongo-pelongo itu, kamu terketir, teriak-teriak gitu kan. Kita lihat aja kemarin, banyak bilang akan tidak terlaksana, di sana akan gempa nanti di Ikn. Mana ada gempa? Nggak ada kok berjalan. Aduh, kok ada? Saya bingung yang ini. Ada pemimpin yang bagus, bukannya didukung gitu. Kita sama-sama warga negara, ayo sama-sama membangun gitu, biar percepatan itu gitu loh. Itu kalau bisa tunjukkan dong kedewasaan berpolitik gitu. Jangan senggol sana, senggol sini. Yang ketawa itu orang-orang luar negeri sana. Lihat tuh, negeri brutal. Ya kan? Kemarin saya bulan kemarin saya ke Singapura dan ke Malaysia. Semuanya sebut, tukang Grab juga sebut. Itu apa? Dari warga negara mana ini? Indonesia naik Grab gitu, makan di tempat-tempat kecil. Langsung sebut Jokowi. Bayangin guys, Jokowi gitu. Hah? Kurang apa lagi Jokowi? Itu waduh, saya dengar. Tahu Jokowi, Pak? Dia dulu datang ke sini gini-gini. Dia sapa kita gini-gini. Wih. Itu loh yang memang real, nyata. Yang saya pikir dulunya hanya di Jakarta doang belusukan gitu. Ternyata dia lihat warga-warga kenegaraan Indonesia yang di sana disapa semua. Itu ya, mau itu bukan warga dia gitu kan, bukan warga negara Indonesia, tapi disapa. Itu terasa gitu ya. Itu salut. Kalau justru ada masukan tuh presiden untuk percepatan di Singapura, dibilang bisa memberikan dia 15 tahun sampai 20 tahun menjabat. Cuman ya konstitusi kita cuma 5 tahun bos gitu, nggak bisa diganggu gugat. Nanti dibilang 3 periode. Itu kan karena kepuasan masyarakat, kepuasan warga negara Indonesia 80% ya gitu. Artinya harus kita jaga, harus kita hormati ya. Bisa dilihat survei, bukan dibayar itu survei-surveian gitu ya. Itu ya mungkin dari saya. Jadi kita udah 21 menit nih saudara. Nanti takutnya kalian nggak nonton lagi, nggak nonton sampai habis lagi ya kan. Ya udah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Nah teman-teman Sirait Media, coba komen di bawah apa pandangan kalian tentang tanggapan dari Grace Natali ini. Karena apa ya, saya bilang ini kayaknya apakah kita sehati, sepikiran gitu ya, omongan dari apa yang disampaikan oleh Grace Natali ini adalah mewakili warga Indonesia seperti saya gitu, atau kalau tidak ya udah gitu ya, saya minta maaf gitu sebagai saya warga
biasa-biasa aja wong cilik gitu ya. Tapi saya percaya Jokowi tetap selalu melayani, mengabdi untuk bangsa negara sampai akhir hidupnya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Jangan lupa share, bagikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.